Assalamualaikum teman-teman. Dalam segmen video kali ini, kami akan membahas tentang sikap sabar dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang akan dikaji menurut perspektif psikologi Islam. Dalam kehidupannya, masyarakat Indonesia sangat banyak menggunakan konsep sabar baik dalam konteks agama maupun budaya. Serta dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim pun banyak menerapkan konsep sikap sabar, apalagi ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan, stres, dilanda musibah, serta ketika dalam kondisi marah. Sabar bisa diartikan sebagai keadaan di mana seseorang menjalani hidup dengan penuh ketekunan dan istiqomah, serta senantiasa menerima setiap cobaan yang diberikan oleh Allah dengan penuh keikhlasan. Kajian tentang konsep sikap sabar telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Hal ini menunjukkan akan pentingnya seorang muslim untuk memiliki kesabaran dalam diri. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Maka dari itu, isi kandungannya pun meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Serta termasuk di dalamnya adalah perintah Allah untuk bersabar, ikhlas, dan tawakal. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Subhanallah. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ini memang sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang, teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda umat manusia di dunia. Hal ini telah menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang Maha Mengetahui atas apa yang akan terjadi. Meskipun virus adalah makhluk yang kecil dan bahkan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun keberadaannya telah banyak menjelaskan atas kebesaran Sang Pencipta. Maka sudah semestinya kita belajar untuk sadar bahwa kita hanya manusia biasa. Manusia bisa berencana, namun Allah yang menentukan. Dan juga marilah kita hadapi masa sulit ini dengan penuh sikap sabar. Tidak lupa perbanyak beristighfar supaya diri menjadi lebih tegar. Tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, sungguh kami pasti akan terus-menerus menguji kamu, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa hidup manusia akan senantiasa bertemu dengan cobaan. Lalu cobaan yang Allah berikan pun berbeda-beda. Ada yang diuji dengan hatinya, nafsunya, harta, jiwa, dan masih banyak hal lainnya. Seperti pendapat Sayyid Qutb dalam buku Musibah menurut perspektif Quran, bahwa telah menjadi suatu keniscayaan terkenanya jiwa dengan bencana. Namun, dengan cobaan inilah Allah menguji kadar iman seorang hamba. Cobaan menjadi suatu ketentuan dalam mengukur kualitas iman seorang muslim, karena setelah seorang hamba berhasil menghadapi ujian, maka akan semakin teguh keyakinannya pada kewajiban yang harus ia tunaikan. Serta semakin besar cobaan yang ditimpakan, maka akan semakin memperkuat akidahnya, dan semakin besar pengorbanan seorang hamba, maka akan bertambah berat pula seseorang untuk meninggalkan akidahnya.
karena sudah terbukti kuat keimanannya dengan berbagai ujian yang telah ia lalui. Kemudian, adanya kata sedikit dalam lafal, dan kami akan selalu menguji kamu dengan sedikit. Kata sedikit inilah yang menunjukkan bahwa kadar cobaan yang Allah berikan hanyalah sedikit apabila dibandingkan dengan segala nikmat dan potensi yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga apabila manusia mau dan gigih memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghadapi cobaan, pasti ia akan berhasil melewatinya. Adanya ayat ini sebagai peringatan adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, karena dengan mengetahui kita dapat mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian yang akan datang. Karena itu pula, ayat 155 ini ditutup dengan perintah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Penutup ayat tersebut sebagai isyarat bahwa selain memberikan cobaan kepada hambanya, Allah juga mengajarkan cara untuk melewatinya, yakni dengan bersabar sepenuh hati. Kemudian di ayat selanjutnya, yakni di ayat 156, terdapat lafal Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang berarti sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ungkapan ini disebut dengan kalimat istirja, yaitu merupakan bentuk kepasrahan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa beristirja ketika tertimpa musibah, maka Allah akan mengganti musibahnya itu dan membaikkan akibatnya, serta menjadikan baginya pengganti yang baik yang disenanginya. Sehingga ketika seorang beriman tertimpa musibah dan kemudian ia mengucapkan kalimat istirja, maka Allah akan mencatatkan baginya 3 kebaikan, yaitu keberkahan, rahmat, dan diiringkannya jalan petunjuk. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kajian tafsir Al-Baqarah ayat 157. Di dalamnya Allah berfirman, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lafal ini lebih menjelaskan kembali bahwasannya bagi orang-orang yang terkena musibah dan menghadapinya dengan tabah, maka akan membawa kemaslahatan yang banyak bagi dirinya. Kemudian dari penggalan ayat di atas terdapat kata rahmat yang terlihat tunggal namun memiliki makna jamak. Karena rahmat Allah tidak hanya berupa satu hal, namun dapat berupa banyak hal. Manusia tidak dapat mendefinisikan rahmat Allah secara signifikan. Yang pasti, bentuk rahmat tidak seperti kasih sayang yang diberikan oleh makhluk. Kita hanya dapat merasakan efek dari rahmat Allah dengan melihat dampak dan hasil dari karunia-Nya. Dan yang terakhir adalah penggalan kata petunjuk dalam lafal, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk di sini yang dimaksud adalah tentang bagaimana manusia mencapai kebahagiaan duniawi serta kebahagiaan akhirat. Nah teman-teman, sekarang adalah saatnya kita untuk membahas tentang keutamaan sikap sabar yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ini, yang akan dikaji menurut kajian ilmu psikologi. Sikap sabar yang menurut psikologi kontemporer dikategorikan ke dalam psikologi positif, dan jika ditinjau dari psikologi Islam termasuk ke dalam psikologi kepribadian Islam. Sabar merupakan salah satu unsur internal yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, pernyataan ini masih diperdebatkan di kalangan intelektual. Ada yang berpendapat bahwa sabar adalah sikap yang hanya dimiliki oleh individu tertentu, dan ada pula yang berpendapat bahwa sikap sabar pasti dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan, ada sebagian lainnya menganggap bahwa kesabaran memang dimiliki oleh setiap orang, dan sikap ini bersifat dinamis, yakni berubah-ubah dalam diri manusia. Kaitan antara sikap sabar dalam psikologi kontemporer dapat digambarkan dengan teori Sigmund Freud, yakni id, ego, dan superego. Freud memaparkan bahwa superego dan ego adalah moralitas dan otoritas dari orang tua, masyarakat, serta self-control atau nilai-nilai moral yang terdapat dalam diri. Sedangkan id sendiri adalah keinginan yang tak terelakkan dalam diri manusia yang selalu meminta untuk dipuaskan.
Adanya superego dan ego menyatakan batasan atau larangan pada id yang muncul dalam konflik, sehingga superego dan ego memunculkan rasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Sementara itu, psikologi Islam memandang sabar sebagai nafs mutmainah. Hal ini dikarenakan sabar dan nafs mutmainah memiliki kata yang sama, yaitu tenang. Sebagaimana dapat diartikan, nafs mutmainah adalah jiwa yang merasakan kebersamaan dan kedamaian dengan Allah. Sedangkan Sutoyo berpendapat bahwa nafs mutmainah adalah sikap taat dan patuh seorang hamba atas segala ketentuan ilahi, serta selalu merasa tenang. Senada dengan pendapat di atas, Susetya menyatakan bahwa nafs mutmainah adalah jiwa yang tenang dan tentram. Sementara itu, menurut Mujib, nafs mutmainah adalah kepribadian yang terpuji. Ketika seseorang dapat menyingkirkan sifat-sifat tercela dan menumbuhkan jiwa yang tenang dalam kolbu untuk penuh patuh selalu terhadap perintah Allah. Nafs mutmainah memiliki dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hati yang senantiasa merasa tenang dan beriman. Hal ini dapat diperoleh atas pertolongan dari Allah dan dengan selalu mengingat atas keberadaan Allah. Kemudian, faktor eksternal adalah berupa hidayah dan perlindungan Allah dari godaan setan. Namun, pada dasarnya nafs mutmainah itu bersumber dari kolbu. Banyak sumber yang telah membahas tentang konsep sikap sabar. Bahkan telah dilakukan penelitian yang menggali tentang ciri sikap sabar dalam kehidupan dan pengalaman sehari-hari seseorang. Antara lain ciri-ciri sikap sabar adalah pengendalian diri, bertahan dalam situasi yang sulit, menerima kenyataan, berpikir panjang, tidak mudah putus asa dalam meraih tujuan, tenang atau tidak tergesa-gesa, serta memaafkan dan tetap menjalin hubungan sosial yang baik. Selain ciri-ciri, terdapat pula 3 tingkatan bagi sikap sabar. Yang pertama adalah sidikin, orang yang dapat menekan habis dorongan hawa nafsu hingga tidak ada perlawanan sedikit pun. Dan yang kedua adalah al-ghafilun. Ini adalah termasuk orang-orang yang lalai, orang yang tunduk total kepada dorongan hawa nafsu sehingga motivasi agama sama sekali tidak dapat muncul. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa mencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga ia berada di antara dorongan hawa nafsu dan syariat keagamaan. Menyadari akan pentingnya dimiliki sikap sabar dalam diri kita masing-masing, maka dari itu, kami telah merangkum dari berbagai sumber bagaimana langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menguatkan sifat sabar. Antara lain yaitu, menjauhkan diri dari segala bentuk hal yang dapat meningkatkan hasrat birahi, menenangkan dan mengalihkan diri dengan berbuat positif sebagai bentuk pengganti, berpikir lebih jauh atas dampak yang akan ditimbulkan dari pelampiasan hawa nafsu, ikhlas niat karena Allah, meningkatkan tilawah Al-Quran dan tadabbur bacaan Quran, bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu, meneladani kisah-kisah orang sabar terdahulu, melatih diri untuk bersabar dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak puasa sunnah, dan mengingat tujuan hidup di dunia. Tujuan hidup kita di dunia adalah beribadah kepada Allah. Lalu mengapa karena hal-hal yang kecil dan sepele kita tak bisa bersabar? Hendaknya senantiasa kita ingat tujuan hidup kita yang besar, agar tidak terpengaruh dengan permasalahan-permasalahan yang sepele. Sabar merupakan sikap yang terpuji, maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Selain tertuang dalam firman Allah pada Quran, kesabaran juga termasuk dalam ilmu psikologi, baik psikologi kontemporer maupun psikologi Islam pada khususnya. Sikap sabar juga bersifat dinamis sehingga dapat timbul tenggelam dalam diri manusia. Maka dari itu, perlu banyak pembiasaan diri dalam mengolah kesabaran guna menghadapi permasalahan kehidupan. Selain termasuk dalam sikap terpuji, sabar juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Di antaranya membuat diri tenang, disenangi Allah, mendapat petunjuk dari Allah, dan lain sebagainya. Kajian tentang sabar juga telah banyak dibahas. Hal ini sebagai bentuk isyarat bahwasannya sikap sabar adalah salah satu sikap pokok dan penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia guna menjalani hidup.
Nah teman-teman, tak terasa kita telah sampai di penghujung kajian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.